Umat terbaik adalah umat Muhammad. Siapa itu? Kita semua hari ini yang hadir di bawah masjid yang mulia ini. Tanya orang yang paling mulia, umat yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tapi ada di antara kita yang belum sadar, yang belum mempraktekkan hal tersebut, yang belum tahu posisinya di mana. Kita umat termulia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa? Karena kitalah yang menjalankan kebaikan, mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, kita yang beriman kepada Allah. Artinya tiga aspek ini, kalau kita tahu betul bahwa kita sebagai umat yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, akan mempraktekkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, memerintahkan kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup dalam bulan Sya'ban. Semoga Allah akan menyampaikan kita dalam bulan nan mulia yang ditunggu-tunggu oleh siapapun manusia, yakni bulan suci Ramadan. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hanya bisa merasakan 9 kali ibadah dalam bulan suci Ramadan, karena ibadah puasa difardukan oleh Allah Ta'ala tepatnya pada tahun kedua setelah hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Di ibadah puasa itulah yang membuat kita menjadi beda di antara umat-umat yang lain, yaitu umat Nabi Muhammad. Semoga Allah akan senantiasa mencucurkan salawat dan salam kita kepada keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati guru kita bersama, imam syekh masjid, panitia pembangunan, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan isi surga yang kami muliakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan yang kami muliakan, kita pada paham betul bahwa kondisi kita sebagai umat Muhammad diberikan kelebihan yang tiada dua dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Itu yang diutarakan dalam firman-Nya Allah. Itu pula yang kita baca dalam beberapa hadis yang diutarakan oleh Nabi, dan bahkan dalam dialog Nabi Musa dengan Allah sangat menampakkan bahwa kelebihan kita tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Hamba Allah orang syiklun adun ado yang luntuan pemulia. Sebelum kita berbicara terhadap kelebihan kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam bulan suci Ramadan, dalam bulan Sya'ban pula diberikan satu malam, yakni Lailatul Bara'ah, malam nisfu Sya'ban, yang akan dilaksanakan prosesi ibadahnya, diperingati nantinya pada malam Selasa. Artinya satu malam ini sangat banyak kelebihan yang hanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita umat Muhammad. Salah satunya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umnya. Telah sampailah kepada kami, kata Imam Asy-Syafi'i, 5 malam yang diterima doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuraikan oleh beliau, yang pertama hari raya Aidil Fitri, pada malam hari raya Aidil Fitri. Yang kedua pada malam hari raya Aidil Adha. Yang selanjutnya pada malam awal Rajab.
Dan salah satu di antara 5 malam tersebut, Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa malam nisfu min Sya'ban, malam pertengahan daripada bulan Sya'ban, doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, dalam hadis Nabi, saat Nabi dicari oleh Siti Aisyah, saat Nabi dicari oleh istri tercintanya, wadahnya Nabi hana di rumah, Nabi tidak ada di rumah. Saat itu Siti Aisyah mendapati Nabi sedang berada di Baqi, sedang berada di makbarahnya umat Islam, para syuhada dalam perang, para sahabatnya. Saat itu Nabi berdialog dengan Siti Aisyah, "Kenapa engkau mencari diriku?" Siti Aisyah menjawab, "Lun pikir Rasulullah drawana kana wa ba'remoh inang yang lain." Nabi meneruskan dialognya, "Apakah engkau takut perhatian nabimu, perhatian nabinya Allah, perhatian rasulnya Allah, dan perhatian Allah itu hilang kepadamu? Yakinlah bahwa yattali'ullah, Allah akan melihat, Allah akan memantau, Allah akan menyaksikan, Allah akan gejingu dalam bahasa Aceh, ila khalqihi, kepada seluruh makhluknya di permukaan bumi ini. Kapan itu? Pada malam nisfu min Sya'ban, fayaghfirulah, Allah akan mengampunkan dosa semua hambanya yang berada di atas permukaan dunia ini. Kapan itu terjadi? Pada malam nisfu min Sya'ban. Artinya Allah memberikan sebuah bulan, bahkan bulan sebelumnya, bulan Rajab juga bulan yang istimewa, termasuk dalam bulan Hurum. Bulan Sya'ban diberikan sebuah bulan yang sangat istimewa, yang sebagaimana kita sampaikan dalam hadis tadinya, yang diriwayatkan hadis tersebut oleh Ibnu Hibban, oleh Bukhari, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam At-Tirmizi dan para perawi hadis yang lainnya. Artinya Allah memberikan sebuah bulan sebagai etape untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut indahnya bulan suci Ramadan. Fayaghfiru, Allah akan mengampunkan semua dosa hambanya pada malam Lailatul Bara'ah. Kekun li para alim ulama Lailatul Bara'ah terhadap malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena kita dilepaskan daripada dosa-dosa masa lalu. Apabila kita hadir ke hadapan Allah, merengkuh, "Ya Allah, tidun yang kau likut cukup lebut maksud yang lun puut. Malamnya malam nisfu Sya'ban lun lake bak drawana, benar ampun dosa lun." Maka kalau kita hadir ke hadapan Allah dengan kerendahan hati, kita ikrarkan semua kesalahan, kita pintakan keampunan dari Allah Ta'ala. Apa janji Nabi dalam hadisnya? Diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyokan kagejuk sabah malam, yang mana malam Selasa kita akan memperingatinya. Bukan menjadi momen untuk kita jadikan sebagai sebuah peristiwa yang indah, sebagai sebuah acara. Tapi apa yang perlu kita petik? Mari saban sare urang siklun, kita bahu-membahu untuk kita merengkuh pengampunan dari Allah, tepatnya pada malam nisfu min Sya'ban. Baik fikir ke kau, baik fikir ke urang lain, baik fikir ke urang yang naik samping, baik fikir ke roda dumna bro. Tengku Taufik berdiri pada malam-malam tersebut, tanyang ba'drau dumna bro, long udep yang kau likut. Kita manusia tidak akan terlepas dari kejahatan. Kita salah itu sebuah kewajaran. Tetapi orang yang salah selaku manusia taubat kepada Allah, itulah yang diharapkan oleh agamanya Allah. Allah nekun dalam sabuh firman-Nya dalam Al-Quran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Engkau adalah umat terbaik yang dilahirkan oleh Allah Ta'ala masa Nabi Allah Adam. Gepejit manusia oleh Allah Ta'ala masa Nabi Allah Adam sampai akhir zaman urung siklun. Kita merupakan umat terbaik dari 25 Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan Nabi-Nabi yang lain.
Ditafsirkan dalam tafsir Jalalain. Apa maknanya? Ummatu Muhammad. Umat terbaik adalah umat Muhammad. Siapa itu? Kita semua hari ini yang hadir di bawah masjid yang mulia ini. Tanya orang yang paling mulia, umat yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tapi ada di antara kita yang belum sadar, yang belum mempraktekkan hal tersebut, yang belum tahu posisinya di mana. Kita umat termulia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa? Karena kitalah yang menjalankan kebaikan, mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, kita yang beriman kepada Allah. Artinya tiga aspek ini, kalau kita tahu betul bahwa kita sebagai umat yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, akan mempraktekkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, memerintahkan kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Haddad, Habib Al-Haddad, disampaikan bahwa sangat banyak dialog antara Nabi Allah Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari 10 dialog. Dialog tersebut menanyakan terhadap siapakah itu ya Allah. Siapakah yang namanya tertulis di Al-Wah. Salah satu di antara dialognya adalah Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Man, siapa ya Allah? Ummatu Muhammadiyah, umat Muhammadiyah yang ajidu fil Al-Wah, yang aku dapatkan di Al-Wah." Al-Wah itu adalah lembaran-lembaran wahyunya Allah yang disampaikan kepada Nabi Allah Musa yang beliau baca di sana. Saat itu Nabi Musa bertanya, "Siapa mereka ya Allah?" "Mereka adalah umat Muhammad." Allah menjawab, "Mereka adalah umat Muhammad yang mana mereka ridha terhadap rezeki yang kuberikan walaupun sedikit. Aku pun ridha terhadap mereka walaupun amalan kebaikan yang mereka lakukan hanya sedikit, tapi berpotensi akan kumasukkan dalam surga." Dalam poin yang dialog berikutnya, ada satu poin yang menyangkut dengan ibadah puasa. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Allah Musa? "Siapa mereka ya Allah? Umat siapa mereka ya Allah yang aku dapatkan dalam Al-Wah? Mereka melaksanakan ibadah puasa dan mendapatkan kelebihan, dan engkau mengampunkan dosa mereka semuanya. Siapa mereka ya Allah?" Dijawab oleh Allah, "Huwa ummatu Ahmad." Mereka adalah umat Ahmad, yakni Nabi Muhammad. Kalau demikian ya Allah, gekunlah Nabi Musa, jadikan mereka sebagai umatku. Ij'alhum ummati, jadikan mereka sebagai umatku. Nekunlah Allah Ta'ala, tidak Musa, itu umat-umat yang kupersiapkan untuk Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Bahkan Nabi Musa tertarik dengan ibadah puasa karena saking istimewanya. Apa yang perlu kita sampaikan hamba Allah? Lagi tanya Oban Bandung, kata tepu bahwa kita adalah umat terbaik. Uronyo menyena yang belum sadar urung siklun. Ilong long wahino long luhdro. Dumna kebaikan yang kalun pubut. Ihtisab, iman, iman wahtisaban. Kita renungi bagaimana kejahatan yang pernah kita lakukan untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, tak ihtisab, bagaimana pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kebaikan dalam bulan Sya'ban. Yang selanjutnya dalam bulan suci Ramadan. Menyanyian kata pubut urung syi'lun, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah akan mengampunkan dosa kita yang terdahulu. Maka mari kita bangun kesadaran melalui mimbar yang kecil ini, untuk kita sadar betul, kita manfaatkan kondisi malam Lailatul Bara'ah sebagai malam pengampunan. Kita akan kembali lahir seperti lahir dari orang tua. Yang selanjutnya akan senang, akan gembira kita sambut bulan suci Ramadan. Jadikan bulan Sya'ban ini sebagai sebuah etape untuk latihan kita menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nantinya usai Ramadan akan kita dapatkan titel muttaqin. Amin. Amin ya rabbal alamin.